Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya merupakan salah satu mahasiswa PGSD Universitas Sulawesi Barat, yang dimana salah satu mata kuliah saya di semester ini yaitu pembelajaran kelas rangkap. Tentu bagi orang-orang yang menginjak profesi sebagai seorang guru atau calon guru nantinya, mendengar kata pembelajaran kelas rangkap atau perangkapan kelas tentu bukan suatu hal yang asing lagi. Karena pembelajaran kelas rangkap atau perangkapan kelas ini mungkin saja kita terapkan di sekolah-sekolah kita nantinya. Dan faktanya bahwa pembelajaran kelas rangkap atau perangkapan kelas ini bukan hanya diterapkan oleh negara-negara yang sedang berkembang saja. Akan tetapi negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika, Inggris, dan Australia juga masih menerapkan yang namanya pembelajaran kelas rangkap. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perangkapan kelas atau pembelajaran kelas rangkap ini, yaitu diantaranya karena kekurangan fasilitas, kekurangan tenaga pendidik, dan bisa jadi dipengaruhi oleh letak geografis dari wilayah tersebut. Jadi, strategi pembelajaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran kelas rangkap yaitu ada dua. Yang pertama adalah project based learning dan problem based learning. Mengapa saya menggunakan kedua strategi ini? Karena bagi saya, dalam proses pembelajaran itu yang penting adalah siswanya. Bagaimana saya bisa menjelaskan materi dan siswa saya paham mengenai apa yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar memahami teorinya atau materinya, akan tetapi secara praktik pun mereka bisa melaksanakannya. Dan hal ini bisa kita lihat atau bisa kita ukur tingkat pemahaman siswa kita itu melalui salah satunya yaitu strategi project based learning. Dan mengapa saya menggunakan strategi problem based learning? Karena dalam proses pembelajaran kelas rangkap itu, tentu sebagai seorang guru kita harus pintar-pintar mencari cara atau celah atau waktu di mana kita harus memberikan perhatian kepada kelas yang satunya dengan kelas yang lainnya. Dan menurut saya dalam strategi problem based learning ini cocok digunakan ketika siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam proses pembelajaran kelas rangkap ini juga sebenarnya siswa dituntut agar mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah atau tugasnya mereka. Karena bagi saya, dalam proses pembelajaran, guru itu hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbingnya mereka. Selebihnya mereka yang harus mengerjakan tugas dan mencarikan masalah-masalah tersebut. Dan melalui strategi problem based learning ini juga bisa melatih tingkat berpikirnya siswa. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa siswa mana yang betul-betul paham mengenai masalah tersebut dan situasi itu. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana sudut pandang siswa mengenai masalah-masalah ini. Jadi, hal yang akan saya lakukan pertama kali adalah mencari informasi atau berbincang dengan guru-guru di sekolah tersebut mengenai proses pembelajaran kelas rangkap apa atau proses pembelajaran kelas rangkap seperti apa yang sering mereka terapkan di sekolah tersebut. Kemudian, saya akan mempelajari modul ajar yang mereka susun khusus untuk kelas rangkap, seperti model apa yang mereka gunakan, metode apa yang mereka gunakan, pendekatan atau strategi seperti apa yang mereka terapkan, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan mencoba untuk menyusun modul ajar khusus untuk kelas rangkap sesuai dengan gaya mengajar saya. Dan tentunya memperhatikan juga kelas apa yang akan saya ajarkan nantinya. Apakah termasuk kategori fase A, fase B, atau fase C, atau apakah termasuk kategori kelas rendah ataupun kelas tinggi. Nah, setelah saya mengetahui kelas apa yang saya akan ajar, saya akan menentukan metode apa yang cocok, kemudian model apa yang cocok, kemudian apakah cocok untuk menggunakan media pembelajaran seperti ini atau tidak, kemudian melakukan pertimbangan-pertimbangan sampai pada akhirnya bisa menyusun modul ajar yang menurut saya sesuai untuk diterapkan di kelas tersebut.